Salam to the moon buat yang ke bulan, salam to the hell untuk yang nyangkut. Oke, gue sedikit ngebahas sedikit analisa tentang technical analysis untuk pergerakan harga Bitcoin hari ini 8 November 2021. Oke, langsung aja ya. Di sini gue ada menggunakan beberapa indikator dan tools. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting sudah bisa menjabarkan lah pergerakan harga hari ini dan kedepannya seperti apa. Nah, pertama gue pakai indikator Bollinger Band. Ini bisa dilihat yang Bollinger Band itu yang semacam ini aliran sungai ini ya, ada garis biru atas bawah gini. Jadi di mana ini jika candlestick menyentuh garis biru atasnya, dia punya indikasi untuk naik. Begitu juga sebaliknya saat ada candle merah meninggalkan garis biru atas ini dan menuju garis biru bawah, itu mengindikasikan terjadinya koreksi. Itu secara teori ya, walaupun apa aja bisa terjadi. Cuman paling nggak itu gambaran. Nah, itu kenapa disebut indikator sebagai acuan kita untuk mengambil posisi. Oke, dari Bollinger Band dulu ya, gua jelasin nih. Ini sorry nih, gua terpaksa ngerekam pakai HP karena kalau dipakai laptop agak kurang bagus voice-nya. Ini dari gua minimize dulu ininya. Oke. Oke ya. Nih, ini. Nah, pergerakan hari ini nih. Ya, nih. Nah, ini candlestick-nya udah menyentuh garis biru atas dari Bollinger Band. Artinya ini punya indikasi potensi market ini akan naik. Oke. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya sama ya. Ini dia nembus garis biru atas Bollinger Band, punya indikasi untuk terus naik. Nah, ini hari ini udah tembus nih. Yang pertama itu artinya secara indikator Bollinger Band ini potensi Bitcoin akan terus naik nih, masih besar kemungkinannya. Yang kedua itu dari market yang sideways beberapa hari atau minggu terakhir. Ini gua gambar pakai rectangle ya. Ini fungsinya untuk mengkolomkan ini terkait pergerakan harga yang sideways. Jadi dari pergerakan ini sepojok kiri ini ya, yang sideways ini ada kotak warna garis hijau ini, sebelah kiri ini sampai kanan ini dia punya titik resisten di level sekitar 63.000, dan ini nggak putus-putus nih selama 1 minggu lebih ini ya, bertahan di sana aja. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk menilai dari market yang sideways. Nah, kenapa gue gambar begini? Gue pengen tahu nih, ngeliat nih, ini candlestick ini akan turun pasti ke bawah, nggak mungkin ke atas. Ini candle ini bakalan turun nggak melewati kotak garis hijau yang di bawah ini, atau malah naik? Oke, sekedar memastikan itu. Nah, per hari ini ternyata candlestick mampu keluar dari kotak hijau ini nih. Semoga besok bertahan ya, karena besok akan ada candle baru lagi. Kalau ada candle baru lagi dan kecenderungannya naik ke atas, itu dia akan semakin kuat untuk melanjutkan tren, memulai tren bullishnya. Itu yang kedua, yang Bollinger Band. Terus yang market sideways kita gambar menggunakan rectangle. Sudah konfirmasi ya, dia udah keluar menembus breakout dari titik resistennya. Oke, Bollinger oke, rectangle sudah oke. Nah, sekarang coba kita lihat dari pakai tools Fibonacci retracement. Oke, ini. Nah, ini Fibonacci retracement gue pakai begini karena memang punya kecenderungan dia sudah memiliki sudah punya nilai tertinggi di sini dan ada terjadinya koreksi. Nah, ini kita bisa pakai Fibonacci retracement.
Nah, gue ambil titik terendahnya di sini ya. Nah, di sini nih, pojok sini nih. Nah, karena dari periode sebelumnya juga punya nilai yang sama, jadi kita ambil dari sini karena menentukan titik di mana mulai dan berakhirnya itu penting banget ya. Titik dimulainya itu yang paling penting dalam Fibonacci retracement ini. Oke, udah kita tarik garisnya, kita temukan nih beberapa garis-garis nih ya. Nah, nih ada 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang krusial di Fibonacci retracement ini adalah nih rasio 0,382, 0,5 dan 0,618. Nah, berhubung ini marketnya sudah di atas dan kecil kemungkinan untuk turun sejauh itu. Nah, di 0,38 aja udah cukup jauh sebenarnya yang ada garis hijau ini ya, yang di tengah-tengah ini. Nah, udah cukup jauh. Nah, jadi kita coba pikirkan apa yang terjadi di market kripto di atas ini nih, di kolom warna merah ini. Oke, kalau kita lihat dari garis-garis yang ada di sini, sebenarnya udah pas ya kita tarik garisnya, karena untuk dari titik support dan resisten ini kita lihat garis ya, tek tek tek, ini pakai nggak pakai kursor jadi agak susah ngeliatnya. Pokoknya ini garis-garis yang ada garis biru, hijau muda, hijau tua, bla 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 sampai merah ini, itu memperlihatkan posisi-posisi titik support dan resisten setiap periodenya. Nah, ini kita udah ketemu nih, garisnya pas banget nih di support dan resisten, termasuk di market yang di atas ini nih. Nah, ini kita bisa lihat market hari ini aja udah kelihatan nih itu tiang pancangnya itu tuh udah kena di garis merah. Nah, sekarang on the way ke atas. Nah, sekarang untuk harga sekarang aja udah nembus 66.000, sedangkan HTH-nya aja itu 67.000. Nah, akhirnya cuman butuh 9.000 atau 8.000-an doang ini. Ini kayaknya nggak terlalu sulit banget ya. Apalagi belum ada berita-berita negatif soal Bitcoin. Karena beberapa hari yang lalu ada berita terkait RUU infrastruktur yang yang akan memberlakukan pajak untuk investor kripto yang menginvestasikan uangnya itu senilai lebih dari $10.000, dan terkait regulasi lainnya yang membuat industri kripto ini semacam industri ya sekuritas tradisional pada umumnya kayak gitu. Oke, cuman itu nggak terlalu signifikan. Tapi untuk per hari ini gue dapat info terkait The Fed ya. Ini sebenarnya yang wanti-wanti semua instrumen investasi, nggak kripto doang, semacam saham khususnya, itu terkait The Fed yang akan mengeluarkan tapering. Tapering ini ibaratnya ini yang membuat market itu was-was sebenarnya. Apakah market kripto akan down, crash, atau bagaimana, itu tergantung keputusan dari The Fed. Karena karena pada kenyataannya The Fed itu saat ini semacam mengeluarkan tapering itu secara berkala. Jadi nggak langsung spontan blast gitu, enggak ya. Secara berkala artinya mereka semacam membeli surat utang pemerintah sebesar $80 miliar bulan lalu, dan akan terus dikurangi per tiap bulannya sebesar $10 miliar. Begitu juga dengan surat utang swasta yang dijamin properti senilai $40 miliar yang juga akan dikurangi tiap bulannya. Nah, ini tapering secara berkala ini membuat market lebih tenang dan optimis. Nah, rencananya itu untuk kenaikan suku bunga itu akan diundur pertengahan 2022. Nah, mungkin pertengahan 2022 nanti para investor akan mengalokasi uangnya ke The Fed kayaknya ya, untuk mengambil suku bunganya yang bakal dinaikin pertengahan tahun 2022. Oke, itu mungkin fundamental yang cukup mendukung ya. Karena untuk fundamental lainnya itu tidak, yang mungkin sifatnya umum ya, terkait Bitcoin
yang diadopsi inilah, yang punya biaya rendah, upgrade ini itu segala macam. Mungkin nggak terlalu signifikan. Mungkin dari berita RUU infrastruktur dan The Fed ini cukup bisa memberikan pengaruh ke market kripto. Oke. Dari indikator Bollinger Band, dari rectangle tadi pergerakan market sideways, dan Fibonacci retracement juga sudah menjelaskan ya ini potensi Bitcoin ke depannya akan seperti apa, karena dia akan menjelang breakout nih, 63.000 udah breakout dan mendekati ATH-nya. Kalau sampai ATH-nya jebol, ini akan meneruskan tren bullishnya, atau ibaratnya itu memulai tren bullishnya dari standar ATH. Nah, ini artinya target bulan November untuk capai ke level $70.000 itu bukan hal yang mustahil, karena kalau kita lihat dari polanya ini kuat banget untuk terbang ke bulan, ini kuat banget, kecuali kalau nggak ada berita-berita nyeleneh lainnya ya dari Kang Elon atau yang lainnya. Tapi gue harap kalau semua market berjalan normal, nggak ada berita yang aneh-aneh, ini akan to the moon ini. Karena kalau dilihat dari RSI-nya juga, nah ini RSI-nya udah di atas, nilainya udah di atas 50 ya. On the way ke 70, maybe ke 80. Karena dia nggak turun ke bawah 50 ya, nilai 50 ya RSI-nya. Dia tetap di atas 50. Tetap konsisten di sana. Ini BTW gue pakai time frame one day ya, satu hari. Satu hari ini ibaratnya untuk trading bisa jangka panjang. One day. Oke. Mungkin semacam harian atau mingguan. Semacam itu. Mungkin ini sedikit prediksi teknikal gue dari market Bitcoin. Semoga sedikit membantu walaupun agak membingungkan, apalagi menggunakan HP ya, whatever ya, gitulah. Kita doakan aja semoga untuk video berikutnya lebih bagus, semoga bermanfaat. Selamat sore, ciao.